Profesor Todung Mulya Lubis, salah seorang pengacara yang kemarin mendampingi para kontestan Pilpres di 2024, diundang oleh Refli Harun dalam satu podcastnya dan bercerita tentang demokrasi yang mengalami kemunduran. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali kemunduran dalam hal demokrasi. Kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kalau PDIP bilang mereka punya sekolah kader, harapannya, ekspektasinya ke depan, Bukan Partai Politik menjelma menjadi sekolah publik, khusus untuk memperbincangkan persoalan kehidupan politik, sosial, dan tentu, especially kita bicara tentang kebijakan publik atau public policy. Baik teman-teman, kita akan lihat satu buku konflik dalam ilmu sosial ini. Kita kembali ke pakem kita karena habis jalan-jalan di luar sana. Ada teman yang memberi kesan bahwa asik juga kalau kita bukan partai politik di luar perpustakaan atau di alam bebas Saya kira terima kasih. Saya juga menikmatinya. Kita plowing saja teman-teman, mau di atas bus kah, di atas manalah, di atas gunung, di lembah atau apa, yang penting substansinya adalah ruang ini akan mempercakapkan isu-isu yang sifatnya argumentatif atau bernalar. Paling tidak kita belajar, dan apa yang teman-teman sharingkan di dalam komen itu menjadi referensi bagi kita untuk saling memperkuat harapan kita bahwa Indonesia menjadi Indonesia yang sebagaimana kita cita-citakan bersama. Dalam catatan ini beliau mengatakan, Richard Bernstein itu memperkenalkan suatu perbedaan sehubungan dengan sifat tidak dapat dibandingkan Jadi yang pertama adalah ia menekankan dicarinya pembedaan yang cermat antara ketidaksamaan, incompatibility, tidak dapat dibandingkan, incommensurability, and tidak ada bandingannya, incomparability. Jadi antara ketidaksamaan, tidak dapat dibandingkan, tidak ada bandingannya. Nah ini. Baik, kita kembali kepada persoalan Profesor Todung Mulya Lubis. Nah sebenarnya saya tidak berhasrat untuk membahas beliau ini, tetapi namanya juga sekolah publik kita perlu mengevaluasi atau mempertanyakan ceritanya cara berpikir atau jalan berpikir Prof Todung bersama dengan profesor-profesor lain dan yang elit-elit politik lain yang menurut saya kita sedang dibawa pada satu situasi yang menurut saya bukan mencerdaskan publik, tetapi entahlah seperti apa. Nanti kita akan bicarakan soal itu. Soalnya begini untuk kaliber, untuk sosok seorang profesor, dan tentu kita semua diajar oleh guru-guru kita itu bahwa ketika mengkuantifisir atau mengajukan sebuah data yang sifatnya kuantitatif dari sisi jumlah angka, maka diharapkan ada ketepatan atau presisi minimal udahlah 11-12 lah data itu bisa kita ukur. Nah, ketika Prof. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa demokrasi kita ini banyak sekali. Nah, ini kata banyak sekali ini prase kata yang menurut saya tidak bisa diukur atau tidak bisa diukur. Banyak sekali itu berapa? 10, 100, 1000, 1 juta atau 1 miliar dari masalah-masalah demokrasi, di seputar persoalan demokrasi. Apalagi kalau berbicara tentang membandingkan, ketika beliau mengatakan, wah ini kalau dibandingkan demokrasi sekarang dengan zaman Soeharto lebih parah dari sekarang. Wah, ini sesuatu yang luar biasa untuk dikejar ini. Parahnya di mana begitu? Lebih parahnya itu di mana mungkin beliau sempat menunjuk pada suatu data bahwa demokrasi kita sekarang ini menghambat kebebasan pers. Seperti misalkan kasus di Papua itu banyak sekali kemiskinan yang terjadi dan sebagainya.
yang ya harusnya diinvestigasi dan sebagainya. Ya ada kesan bahwa ada yang menghalang-halangi. What? Hari gini kebebasan pers seolah-olah dihambat. Mungkin kebebasan pers yang memihak itu yang dihambat. Kalau dalam era digitalisasi sekarang ya punya kamera, ya tinggal potret, tinggal rekam, dan kemudian share di YouTube. Semua orang akan tahu apanya yang tidak ada yang di take down, tidak ada yang dihapus oleh pemerintah. Ya. Bahkan mau mengatakan bahwa demokrasi sekarang ini ya menurut saya demokrasi yang ya, jauh lebih baik. Ya. Saya punya indikasi-indikasi kualitatif yang bisa saya sampaikan soal itu. Kita akan mengalir saja ya. Kalau bicara tentang kemiskinan di Papua, kita tahu ini Papua ini daerah otonomi khusus ya. Dana aliran yang mengalir ke Papua itu dari sisi dana otsus dan infrastruktur yang kaitannya dengan dana otsus, itu total-totalnya itu 58 sekian triliun. Ya. Nah, apakah kalau kemudian kemiskinan itu terjadi di sana? Ya, persoalannya adalah karena seseorang atau sebut saja Jokowi. Ya, karena kan ketika berbicara tentang kemiskinan, analisis tentang kemiskinan akan banyak variabel-variabel yang ada. Ya, kalau orang mengatakan, iya kan Jokowi itu presidennya, lah presiden ini Jokowi ini bukan presiden, dia cuma petugas partai, kasihan. Ya, itu yang dikatakan oleh Ketum sampai-sampai ya kebijakan tentang penyelenggaraan U20 Piala Dunia U20 pun tak mampu diselesaikan oleh seorang Jokowi. Karena apa? Kuatnya variabel-variabel yang lain. Ya, sehingga hanya di tangan seorang Ganjar dan elit yang lain kemudian Piala U20 gagal. Nah, mau menuduh bahwa ada persoalan otoriter ya, kuatnya kuasa otoriter pada Jokowi itu patah ya. Kak, saya tidak percaya tentang hal itu. Kembali kepada persoalan ini ya. Jadi kalau mau membandingkan tadi ya, ketidaksamaan ya tidak dapat dibandingkan ya. Tidak ada bandingannya. Saya mau mengatakan ya kalau mau mereka Bang Todung mau mengatakan bahwa ya zaman Soeharto itu lebih baik demokrasinya, itu saya kira tidak sama. Itu mengandung ketidaksamaan atau bahkan tidak dapat dibandingkan. Ya. Ya, zaman Soeharto lain, zaman sekarang lain. Apalagi kalau mau mengatakan itu lebih jelek, ya pasti ada gerakan rakyat seperti ya zaman reformasi. Yang zaman reformasi rakyat bergerak dan selesai era Soeharto. Di zaman Jokowi ini, ya mau dibandingkan bagaimana? Rakyat bergerak, ya menurut beberapa aktif atas nama rakyat, ya mau melengsarkan Jokowi. Tidak lengser tuh. Ya. Artinya, ya rakyat memihak Jokowi. Jadi kalau mau mengatakan ini itu sama ya, atau lebih buruk, saya kira nggak mungkin. Bahkan kita harus mengatakan di zaman Jokowi ini tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena dialah satu-satunya presiden, sebagaimana data general mengatakan, satu-satunya presiden yang memiliki tingkat elektabilitas, tingkat kepuasan yang sangat tinggi di zaman beliau. Bahkan masih memiliki power yang secara teori, kalau presiden sudah mau lengser, ya tidak punya power. Tapi justru di posisi ini, ketika bahkan dia tidak didukung oleh partai utamanya, yang mayoritas sahamnya terbesar di Senayan, ya tidak mampu ditumbangkan. Nah, siapa pembela itu? Nah, kita tahu persis ya teman-teman. Kalau kita lihat datanya Bang Todung yang mengatakan bahwa saya baca di media router ya Guardian atau apa yang namanya itu yang dikutip oleh beliau dalam podcast itu, bahwa ada tone negatif, ada suara negatif ya terhadap Jokowi. Ya, saya mau katakan jangan baca ke sana, walaupun ya tentu tidak ada salahnya ya. Tentu ada cerita lain itu kalau kita mau bahas tentang media luar. Ini bicara tentang jangan baca media luar kemudian membangun tesis itu, menegakkan tesis itu, menegakkan pernyataan itu. Tapi bacalah hati dan pikiran rakyat. Maka hasilnya akan lain. Karena secara faktual,
ya, rakyat kembali mempercayakan suara kepada siapa, ya, Jokowi, ya, menunjuk tentang penggantinya atau yang akan melanjutkan tentang hasil kerja yang dilakukan yang sudah diterima oleh publik, diterima oleh rakyat. Jadi kalau mau mengatakan persoalan demokrasi mundur, ya banyak sekali lagi kita menagih datanya berapa, secara kuantitatif berapa, supaya publik bisa dicerahkan. Saya kira itu catatan sederhana dari bukan partai politik terkait dengan kesan mundurnya demokrasi, yang menurut saya demokrasi kita ya fine-fine saja, memang ada variabel-variabel pengganggu, tapi itu bisa diatasi, bukan partai politik.